terjemahannya. Nabi. Nah, Maksudnya Pak Alif ada terjemahannya. nggak waktu di Bandung itu? Ada nggak? Saya nggak hadir. Menyimak mungkin ya? Enggak, iya, gini loh Pak. Jadi maksudnya Bapak ngambil definisi dari terjemahan kitab Anda gitu ya? Dari pengetahuan saya. Makanya waktu ditanya, pakai ilmu Bukan, apa? kata Nabi dan kata Rasul itu di mana ngambilnya Pak? Pakai ilmu apa katanya? Emang ada ilmu ini harus ini? Ya Tuhan memberikan kepintaran kepada setiap orang. Siapa yang Oh, rendah bukan hati gitu caranya. menjelaskan Kita ini? pakai data. Enggak gini loh Pak. Kata Nabi dan kata Rasul, tadi kan saya ngajak Bapak sudahi. Ini loh definisinya yang dikenalkan oleh para ulama kami berdasarkan kitab yang tertulis. Kan gitu. Jadi, nah karena di dalam kitab kami contoh maka Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakin rasul wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu seorang rasul dan menjadi penutup para nabi. Jadi disebut sebagai nabi juga disebut sebagai rasul kan gitu. Dijelaskan. Nah, saya ingin tahu di kitab Anda memang disebut kata nabi dan kata rasul. Kan Jadi ingin tidak disudahi pernah- pembahasan ini. Saya jawab ya. Saya jawab. Iya. Tidak pernah di Alkitab seseorang dapat dua gelar kecuali Yesus. Dia juga Enggak, iya. Gelar itu dari mana? Maksudnya dibuatnya. Rasul itu yang bertemu langsung, diajar langsung oleh Yesus. Kalau Nabi adalah Bukan, orang-orang ngambil yang- kata Rasulnya dari mana? semua di Perjanjian Baru semua pakai Rasul, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul ini, semua Oh, murid jadi Yesus itu yang kitab, 11 itu jadi kitab Rasul. Anda itu bahasa Arab, Pak? Ya mungkin kalau ada Alkitab ini ditranslate, pasti ada di Arab sana banyak Kristen, ada bahasa Arab Alkitab. Ya, kitab Anda bahasa Arab. Ini pertanyaan konyol saya kira. Udah tahu dia bahwa saya tidak tahu bahasa Arab, ditanya kitab Anda bahasa Ya, Arab. makanya kata Rasul dan Nabi itu kan dari Al-Quran, dari bahasa Arab, Pak. Dengar Kok ya. tadi saya menyebutkan disalahin? Bahasa adalah menjelaskan sesuatu dengan bahasa. Jadi kalau bahasa Arab pun yang dipakai di Alkitab itu bahasa Arab, Allah itu bahasa Arab. Karena Enggak, kami berada di makanya Indonesia. saya minta referensi dari Bapak ya, yang punya kitab, terserahlah yang bahasa mana kata Nabi itu yang kuat, tertulis di mana dan apa definisinya. Jangan pakai terjemahan. Kan tadi katanya bilang ke saya jangan lari dari sini. Saya Nah, ingin jadi- kembali ke topik, tapi dibilangnya Kalau saya lari. agama- Oke lah kalau gitu. Kalau ada Nah. agama yang bahasanya tidak boleh diterjemahkan, itu salah. Bukan Padahal agama gitu. untuk menyelamatkan umat. Iya Pak, Harus semua bahasa, Bapak semua sebutin kaum bisa aja, diselamatkan. sebutin aja. Di dalam kitab Anda, itu originalnya itu bahasa apa Pak? Bahasa Aramaik, Ibrani. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Ibrani Ya. itu kitab Perjanjian Lama, betul? Ya. Oh, berarti itu Di kitabnya Perjanjian Baru Yahudi, pakai bukan bahasa kitab Bapak. Yunani. Kalau Perjanjian Baru bahasa Yunani. Ada nggak di dalam bahasa Yunani kata Nabi dan Rasul? Belum pernah aku tes sampai ke situ. Ya nggak ada lah, orang itu bahasa Arab, Pak. Itu translate. Kalau bahasa Iya, makanya bahasa berarti Bapak itu tidak punya definisi kata itu. Nah, ketika saya sampaikan berdasarkan Al-Qur'an, ya jangan disalahkan. Loh, itu kitab kami yang menjelaskan kok. Kan gitu. yang Nah, protes tadi sementara di situ, Bapak sendiri nggak katanya punya. tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Tidak wajib menyampaikannya. Jadi buat apa gunanya dia sebagai nabi? Ya, ketika dia menyampaikan kepada umatnya disebutnya sebagai Rasul. Nabi berbeda Disebutnya dengan sebagai Rasul. Rasul itu ada setelah Yesus. Nabi sebelumnya. Ya itu. Anda kan mengklaim terus, tapi nggak punya landasannya, kan jadinya lucu, Pak. Kayak mana sih Bapak ini? Landasannya Alkitab. Di mana Jadi- coba dalam bahasa Yunani ada kata Rasul dan ada kata Nabi? Alif perlu ketahui ya, kami ini berada di Indonesia yang didominasi oleh bahasa-bahasa dari Melayu dan Arab. Jadi kalau ditanya kepercayaan Ya kami udah, ini, berarti yang tadi saya sebutkan jangan Yunani. disalahkan. Enggak, kalau kata nabi itu bisa ditranslate. Kalau nama tidak bisa ditranslate.
Kata nabi, rasul itu bisa ditranslate ke bahasa manapun. Bisa. Yakin itu kan? Tapi kalau nama, nah ini kenapa di Ah, Alkitab ada nama Allah? Itu kenapa oke. ditranslate? Karena aku bilang itu gelar, gelar-gelar. Terus, oke, nama sekarang nama ya. Berarti Tuhannya Bapak itu orang Yunani ya, karena namanya Yesus. Jadi Tuhan memakai semua bahasa yang ada di bumi. Katanya nama nggak bisa ditranslate. Emang Tidak sih? bisa ditranslate. Oke. Coba nama Berarti saya Yesus nih, itu orang Ringo Yunani ya? jadi apa? Berarti Yesus itu orang Yunani ya? Yesus makhluk surga yang datang menjadi manusia di zaman Yunani. Jadi Maria itu Oh, orang Yunani, iya. berbahasa Yunani, maka bahasanya Maria yang dipakai malaikat menyatakan, engkau akan melahirkan seorang anak, engkau harus berikan Oke. namanya Yesus Kristus. Pakai Ya udah, bahasa oke. Yunani. Jadi bahasa orang di zaman itu yang diikuti Tuhan. Iya, iya. Kalau Bapak punya Iya. Tuhan orang Yunani, Yesusnya orang Yunani, ya sudahlah, nggak apa-apa, kita hargai aja. Malah Karena sebaliknya, yang, jangan hanya ya, bahasa Arab saja. iya, iya, Harus bisa beda, ditranslate. beda, beda, beda. Karena dari Tuhan itu ke bumi ini semua bangsa dan bahasa loh. Ke semua Iya. bahasa, ke Jadi semua Yesus bangsa. itu, Pak, Yesus itu disebutnya sebagai Theos yang turun ke bumi dalam bentuk manusia gitu ya, Ya, di tengah bangsa Yunani. Oh, salah dalil tadi saya. Tadi saya bawa orang-orang Yahudi. saya Oke, tidak bilang di baik. bangsa Yunani, tapi waktu itu lebih populer bahasa Yunani daripada Ibrani. Iya, kan disebutnya Yesusnya orang, aduh, Kalau namanya bangsa itu Yahudi, bahasanya bahasa Yunani, ada yang memakai Ibrani di waktu itu, tapi sudah mulai redup Ibrani. Yang populer, oke, yang oke, populer baik. adalah Yunani. Baik, sekarang kalau di pemahaman Pak Pendeta ternyata Yesus itu orang Yunani, Maria juga orang Yunani, berarti kan sudah berbeda lah ya dengan kami. Sementara yang kami bahas itu tadi adalah orang-orang dari tengah Bani Israel kan gitu. Nah, kembali kepada dalil tadi, Yesus ketika itu di dalam suku Yehuda, gimana di sih? di Galatia 3 nomor 13, di situ kan tadi pertama Anda katakan Yesus itu menebus dosa orang terdahulu, mundur hitungannya. Tapi di situ Yesus itu justru katanya menebus kita dari kutuk hukum Taurat, berarti orang ke depan setelah Yesus disalib. Ini beda Makanya lagi, ini Pak. yang Alif. Kalau Alif Beda bertanya, lagi. dengarkan biar ku jelaskan. Saya nggak bertanya, Pak. Saya nggak Oh, enggak. bertanya. Oke, silakan, Kalau silakan. bertanya ke Bapak itu nggak nyambung dari tadi. Mendingan saya paparkan dari tadi dalil semua kok. Komplain melulu gua lama-lama ngebetah. Sampah lu kan. Oke, ini minta digas, Kang. Minta yang keras. Jadi saya mute aja. Silakan yang lain di bawah juga pada komentar. Saya nggak bisa ya. Saya menghargai beliau. Oke, masih jauh pemahamanmu, nggak ngerti. Kalau mau belajar itu harus rendah hati. Ya, Oke, saya teman-teman yang sekarang di yang bawah berbicara sabar ya. dong dikit, harus bisa ngebedain. Rencana kematian Yesus adalah dari Bapa. Rencananya tujuannya apa? Supaya terjadi penebusan. Karena yang diciptakan itu sudah jatuh di bawah kuasa iblis. Untuk mengalahkan iblis itu, Bapa ingin membuktikan anakku ini bisa mati di bumi sebagai manusia tanpa berdosa. Yang Berarti diinginkan iblis, berarti gini, Pak yang Rahmat. diinginkan iblis supaya Yesus itu berdosa. Tetapi Ya, sampai Pak di hari Rahmat, Pak matinya Rahmat. dia tidak berdosa. Ya, Jadi Pak Rahmat. Kristus menang. Ya, Pak Rahmat, suara saya kedengeran nggak? Karangan Dengaran. bebas itu, Pak. Karangan Berarti Iya, bebas. zaman sebelum sebelum Yesus di kayu salib itu, berarti semuanya udah nggak berdosa ya? Karena udah Salah. ditebus. Salah. Loh, salah lagi itu. Salah ya. Ya berarti untuk apa itu Yesus disalib untuk apa? Makanya waktu saya menjelaskan, bolak-balik itu di Bandung saya jelaskan, seharusnya kita ini tidak ada lagi, sudah mati semua. Tapi karena Yesus mengganti kematian Adam dan Hawa, maka kita dipertahankan hidup. Oh, jadi bukan untuk menebus dosa. Karena dosanya Adam dan Hawa, makanya Yesus Kristus mati. Kalau Adam dan Hawa sudah mati, kita ini nggak ada sampai sekarang.
Saya Coba pikir di mana? untuk menebus dosa Kristen, saya pikir. Coba di Nah, mana itu pun keinginan bisa Bapak? disebut begini. Dosa kita ditebus, maksudnya dosa masa lalu. Saya buat contoh ya. Contohnya si Elia. Masa lalunya dia, masa mudanya pasti berdosa dong. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Lanjut lagi Ustadz Alip itu Tapi, tuh. Jadi orang tunggu dulu, ini sebelumnya itu, penting. sebelum Yesus Kenapa disalib Elia itu bisa tetap diangkat masih ke berdosa surga? Ustadz Alip, di situ poinnya. Karena dosa masa lalunya itu Dalil ditanggungkan aja kepada Ustaz. iblis. Gimana Bapak menginginkan kematian Yesus tuh aja Ustaz. Tadi udah Simple. dibahas Kalau itu sama Ustadz Alip. dikasih data-data masih dia bantah datanya sendiri jadi sulit. Jadi bukan menginginkan ya. Solusinya supaya Adam dan Hawa tidak mati, maka anaknya ini harus mati. Itu solusi. Itu kan karangan Bapak tuh itu nggak ada datanya seperti itu tuh. Gimana dong kalau nggak ada data karang-karangan yang Bapak sampaikan? Nah, coba ikutin dulu perkataan Alif yang tadi. Rencana iblis yang membuat Yesus mati, berarti iblis menang, Yesus kalah, Bapa kalah. Di dalam Ibrani Pak, kalau Yesus tunduk kepada Ibrani kematian. mana? Coba kalimat mana biar ku baca di sini. Oke. Ibrani mana itu? Di Ibrani, ya saya kasih tahu datanya baru kita buka ya. Di Ibrani Ustadz, masuk Ustadz. Di Ibrani itu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau Tuhan Yesus harus mati, berarti dia tunduk kepada iblis yang merasuki Yudas tentu toh. Enggak, Kita tunjukkan buka, dulu ya. Ibrani berapa. Saya sedang pegang Alkitab ini. Ibrani berapa itu? Nanti salah mengartikan ayat itu. Bentar. Ibrani berapa? Karena di bawah juga banyak komentar saya lihat. Nggak pakai Balas data, nggak juga, pakai Ustaz. data. Udah nggak ini nggak ada komentar lagi saya iniin. Saya Terus terang iniin saya komentarnya. jujur ya, saya jujur. Saya tidak hafal semua ayat, tapi pengertiannya saya dapat. Saya baca, rajin saya baca Alkitab. Motivasi saya bukan untuk menjelaskan ke orang-orang berdasarkan ayat sekian. Ada orang membaca Alkitab ini ayatnya yang Ya, dihafal, Tad, tapi lanjut lagi, Tad. pengertiannya nol. Ayatnya dihafal, pengertiannya nggak ada. Lebih baik dapat pengertian, walaupun ayat tidak hafal. Nah, Coba dibaca kalau Bunda tadi bilang Ibrani, Pak. nah kalau saya baca itu teringat lagi apa yang ku baca yang sudah lama. Mungkin Ibunda yang Ibrani. salah menafsirkan. Mau dikasih tahu datanya. Kalau Bapak nggak Ya. tahu, saya kasih tahu. Ibrani 2:14. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian Yesus ini, ya iblis yang berkuasa atas maut. Tuh di Ibrani 2:14. Mungkin Bapak Saya belum baca, pernah baca. karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis. Kematian Yesus memusnahkan iblis. Sambung sampai selesai. Oke. Iblis Oke. yang berkuasa atas maut. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, siapa yang Iya. berkuasa atas maut? Jadi gini Bunda, seandainya Yesus Saya mati, tanya dulu, nggak usah ngarang bebas, kita pakai dalil. iblis yang Iblis berkuasa ini- atas maut, iblis. Nah, berarti Tuhanmu tunduk kepada maut. Nah, Tuhanmu mati nebus dosa kepada siapa? Karena dia tunduk, dia harus mati. Yang berkuasa atas maut itu iblis. Jadi Yesus mati ini nebus dosa kemana? Butuh Ayo, jawaban? boleh. Nebus dosa kemana Nah. Yesus ini? Kukira nggak butuh jawaban. Kalau nggak butuh, saya nggak mau juga. Saya berharga. Habis waktuku Silakan. menjelaskan ini. Yesus ini kan nebus dosa kemana? Memang benar iblis yang penguasa maut. Tetapi yang diinginkan iblis, Yesus mati dalam keadaan berdosa supaya tidak bangkit. Itu kan karangan. Yesus- Kita ini by data loh. Jangan mengarang dong. Kalau Anda bernarasi, tolong kasih datanya. Oh, Di sini baca aja kenapa Alkitab sih? itu. Bunda, Baca lebih aja baik Alkitab diam sama itu Bunda semua, ini. Bunda. Jangan Nggak bakal dikomentari. ngerti. Ya memang Iya, terus saya ngarang-ngarang berdalil. terus. Daripada Anda Bunda. menyesatkan. Jadi, Bunda, baca saya Alkitab bertanya, itu, jawab jangan pertanyaan dikomentari. saya. Nah, bentar Bang, jawab pertanyaan saya. Yesus mati untuk menebus dosa. Nebus dosa kemana? Sementara di Bibelmu, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus mati. Berarti dia tunduk kepada kuasa iblis. Nah, dia nebus dosa kemana ini? Waktu Bisa saya dijelaskan? menjawab jangan ngomong ya. Ya, Jangan waktu saya ngomong menjawab. Pak ya, mohon maaf, jangan karang bebas lah. Coba landasan Anda itu dalil.
Landasan narasi Anda itu dalil. Jangan berani ini loh. Apa aku bilang? Ini bukan di gerejamu, Bang. Biasa kok bebas bernarasi, ini harus ada dalil. Jadi begini Bunda, kalau kamu tidak mengizinkan saya untuk menjelaskan isi dari perkataan Alkitab, baca saja Alkitab itu. Tidak ada Ya, makanya penjelasan. aku tanya. Misalnya nih, ada data di Bibelmu. Yesus ini kan kok imani menebus dosa. Sementara dia ini Tuhan. Kok anggap dia Tuhan toh? Harus mati dia. Bunda sekarang Yang berkuasa sedang atas maut iblis. Berarti Tuhanmu nebus dosa ke? Ayo kemana itu nebus dosanya? Kan dosa ini ditebus. Nebus kemana dia? Allah itu. Loh, Adam dan Hawa ditebus dari dosa, bukan dosanya yang berharga. Adam dan Hawanya yang berharga. jadi Anda tidak ditebus dosanya? Bukan menebus dosa, menebus manusia dari dosanya. Ya, Anda kan manusia. Kecuali Ya, Anda bukan manusia. Nah, kalau Anda manusia berarti dosa Anda yang ditebus. Yesus ini bukan dosa, manusianya yang ditebus dari dosa. kan sama aja itu kata-katanya Nggak aja. sama, nggak sama. Ditebus dari dosa atau dari pegadaian? Dari dosa toh? Berarti Anda ini yang manusia ditebus dosanya. Ditebus Bunda, dosanya kalau dari kemana? pegadaian ditebus sesuatu benda, benda itu yang berharga buat yang menebus, Lah, ini bukan kan utangnya. menebus dosa ini. Tuhan Anda kan mati untuk Salah. Menebus manusia dari dosa. ya sama aja. Menebus Nggak sama. manusia. Menebus dosa Yang Anda toh ditebus, karena Anda manusia. yang ditebus itu berarti yang sesuatu yang berharga. Penyebabnya dia harus ditebus ya karena Menebus dosa. manusia. Ini kata-katanya Anda kan, menebus manusia dari dosa. Anda kan manusia, dosa Anda ditebus. Anda ini maksudnya karisting. Itu Rahmat, jangan baca yang di bawah itu, yang di bawah jangan terpengaruh. Jangan terbawa emosi yang di bawah. Itu aku udah biasa ngadapin orang kayak gini. Yesus ini Udah di Anda setting imani. itu. Yesus ini Anda imani harus mati. Sementara di Bible yang berkuasa atas maut itu iblis. Berarti Tuhan Anda ini harus tunduk Terus kepada iblis. Bunda ini sering jualan di pasar. Sering jualan di pasar. Sabarlah Coba kau. Ini dia nggak, beritahu ini dia dia. nggak bisa. Ini udah mau Nih. jadi pendeta nggak bisa dia jawab nih, Kriana. Siapa pendeta? Udah dibilang dari awal nggak ada Nggak pendeta. mau saya jawab karena ribut. Oke. Iya. Oh berarti Anda ini nggak tahu Tuhan Anda nebus kemana? Nah, kan Nebus diperbadan dosa itu. manusia Bunda ini kemana? licik. Bunda Licik. licik. Di saat Anda saya nggak mau bisa menjawab, jawab. dikomentari, jadi nggak dikasih waktu. Ah, Dia silakan. ngomongnya mulut terus. Kang, mau turun atau Bunda ini? Makanya saya nggak Mulai mau ngomong sama emosi. dia. Oh dia nggak bisa jawab. Oke Ustadz, silakan. Nggak bisa jawab. Terus menyimpulkan dia kan. Loh, karena Angga cuma karangan bebas, nggak mau Biar menjawab. bicara kamu tutupin. Udah dijawab kamu bilang ngarang bebas. Kan saya bilang. Bunda, seluruh Saya dunia bilang. ini nggak bisa melawan kamu, nggak bisa. Siapapun. Tuhan Anda nembus kemana ini? Dia kan Presiden nembus nggak dosa bisa manusia. nggak bisa melawan kamu. Kamu hebat. Jangan. Dengar ya. Bentar, ini urutannya ya. Adam itu awal terjadinya dosa waris menurut Karisteng itu akibat godaan si ular tua atau iblis. Nah, kemudian datang nih iblis Biarkan merasuki aja dia tuh ngomong Yudas. terus. Iblis Ya, saya merasuki biarkan. Yudas. Biarin dia Dengar. pulas. Ini supaya kalian pinter ya sedikit ya. Iblis merasuki Yudas. Kemudian terjadi penebusan. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Tuhanmu harus tunduk pada kematian, harus Aja tuh mati. bentar lagi menghujat dia bentar lagi. Berarti dia Tunggu tunduk aja. kepada iblis. Saya tanya, Tuhanmu mati untuk nebus kemana? Dia tunduk kepada iblis loh. Tunduk dia, taat kepada iblis, harus mati dia. Sementara di Bibelmu yang berkuasa atas maut itu iblis. Dari iblis oleh iblis untuk tinggal kalian tuh pikirkan saudara. Tuhan harus Oke, tunduk kepada mengalir iblis. Berarti iblis sukses. Seperti kata ustadku tadi. Tapi kalian gak mau jujur kawan. Gak mau jujur. Silakan Ustadz. Ustadz. Ini yang bisa dilenyapkan di neraka orang kayak gini. Si Bunda yang Iya jahat itu ini. mati setuju bagi kau yang memanggil Memang Yesus memang Tuhan. udah memang kau harus dilenyapkan dengan iblis. Ya, itu. Ya. Ya Kalau udah kita berakulah. baca di Matius, kalau kita baca di Matius, orang-orang terkutuk ditempatkan bersama Kamu. iblis di neraka. Kamu Siapa yang terkutuk. terkutuk Tuhannya? Galatia Ntar lagi menghujat 3:13. ini. Terkutuklah Yesus di tiang salib lah. Data itu.
Galatia 13 terkutuk Ya, Yesus. mantap Bunda Rahma, Orang mantap. yang digantung di kayu salib Keren. terkutuk, dan tempatnya orang-orang terkutuk di Matius Dukung itu woi, di woi. neraka Kirim dia bersama gift banyak iblis. woi. Dukung dia, dukung. Kirim gift dia. Oh, ini data dalilmu. Siapa suruh kau mengimani surat-surat Paulus? Surat-surat Paulus yang mengutuk Tuhanmu ini. Dan kau nggak bisa menjawab kan? Semua karesteng saya tanya, Yesus ini nembus kemana? Sementara penguasa maut adalah iblis, Tuhanmu harus mati. Tunduk kepada iblis. Katamu. Sekarang jawab, di mana? Ayo nembus kemana di Tuhanmu nih? Nembus dosa-dosa manusia kemana ini? Mas puasin aja, Bu. Mm-mm. Ya silakan dijawab lah. Nggak ada Saya jawabannya. mute. Oh, nggak ada jawaban ya teman-teman. Tengoklah. Cuma imani doang. Silakan Ustadz. Ustadzku ini pun nggak mau bersuara. Bang Al-KTP silakan. Ini saudara kita ini mu'alaf ya. Sudah tercerahkan. Masya Allah. Bang Al-KTP. Baik, makasih Silakan. Bunda. Ya, Lanjut makasih. Bang. Terima kasih. Jadi yang disampaikan Bunda Rahmat tadi itu memang betul. Karena setelah saya pelajari juga, Udah iya, apa lagi? Betul, Iya, salah Bu pun Karyana. betul, yang penting satu iman. Loh, Merdeka. literasinya kan dari Bible. Landasan orang beragama itu kan adalah kitab sucinya. Kalau kitab sucinya di dalamnya banyak kontradiksinya, bertolak belakang dengan akal sehat, bagaimana kita bisa mengimani suatu kitab suci yang bertolak belakang dengan akal sehat? Hah? Gitu Bu Karyana, yang tidak rasional. Kitab suci itu harus sebenarnya dengan akal itu dia harus seirama, sejalan, sesuai. Sehingga waktu kita beriman itu kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tulus. Karena ajaran yang kita peluk ini, benar-benar nih ajaran dari Tuhan, begitu. Kalau di Si dalamnya Rahmat banyak ini Al-KTP. Benar Al-KTP ini. Rahmat ini adik saya tantang kalau salah. Enggak berarti karena saya satu adven, satu iman, satu perut. Benar. Saya sering berdebat sama dia. Kami serumah tangga bisa berdebat. Tapi kalian bingung saya lihat kalian. loh. Iya bisa sama terus sama. Oh iya, Islam itu kompak Bunda, bukan Makanya ya? kompak maut, kompak maut. Kompak, serempak, Maaf lah. makanya terbukti Bu Karyana. Jujur Udah. saya juga kaget Bu Karyana waktu sholat ya. Situ Saya tidak kaget membedakan. dirimu bisa mualaf. Bingung Dia saya. bupati, RT, RW, dia pedagang kaki lima, mau dia konjak, sopir, apa segala macam. Kalau pas imamnya takbir, Allahu Akbar semua seirama, kompak dan Makanya tidak KTP. membeda-bedakan. Itulah Islam. Al-KTP. Ya, adalah agama yang dari KTP. Tuhan, gitu loh Bu Karyana. Tadi kan di awal room ini dengan sekian santang Silakan. pertanyaan saya. Ya. Dengar Al-KTP, pertanyaan saya tadi di awal room ini saya dinaikkan, saya ditelepon, dinaikkan. Pertanyaan saya tadi di awal, mana lebih banyak yang jahat apa yang baik? Oke? Nah, yang lebih banyak yang jahat. Yang kompak-kompak itu kamu pikir itu ke surga? Kompak di dunia ini itu apa? Hah? Kamu salut bilang, Karyana jangan bilang nabiku itu mulia. Jangan pernah sentuh nabiku, dia mulia, kamu bilang. Sejak kapan ada manusia mulia? Bertanya kamu Al-KTP. Orang berdosa semuanya. Kenapa kemana-mana ini? Oke, Yesus Nah, berdosa nggak? pernah Enggak, Al-KTP Yesus ku bilang, berdosa nggak Bu Karyana? Yesus berdosa nggak? tidak. Jangan Kalau kau tadi bandingkan katanya itu semua dengan manusia nabimu. berdosa. Yesus kan manusia, Bu Karyana. Ya. Ampun. Sumbernya dari mana? Sumber nabimu dari mana? Dari tanah, debu. Yesus sumbernya bukan dari tanah dan debu. Mana coba? Sumbernya dari mana? seorang Dari ibu surga. atau langsung lompat dari surga? Dari seorang ibu manusia. Karena begini Bu Karyana, logikanya kambing melahirkan anak kambing. Betul? Nah, kalau manusia pasti melahirkan manusia. Jadi masuk akal logika kalau Yesus itu adalah manusia. Karena di 2 Yohanes 1 nomor 7 itu jelas. Siapa saja yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia disebut Jadi KTP ini bilang gini. antikristus. Bilang gini, oh sama-sama presiden, oh sama menteri, sama-sama sholat dengan hikmatnya, dengan hebatnya, masya Allah, gitu Al-KTP. Iya, itu kamu maksudnya nggak tahu. begini. Bu Karyana.
Karyana wajar kalau Bu Karyana begitu, karena Bu Karyana belum Kamu masih mencicipi. duniawi Contoh, pikiranmu LKTP. bagaimana Bu Karyana bisa mengetahui rasa anggur kalau Bu Karyana nggak pernah mencicipinya? Saya sudah mencicipi, sudah merasakan Islam seperti apa. Jadi kalau saya Lanjutlah, mengungkapkan perasaan yang saya Lanjutlah rasakan di itu dalam wajar. kebobohanmu terus. Bukan, aduh, astagfirullahaladzim. Ya, ya. Kok Itulah Bu kata-katamu Karyana. begitu? Kau nggak sadar diri. Kau nggak bisa jawab kan Tuhanmu itu mati, tunduk kepada iblis. Nggak usah Iblis ngomong berkuasa lagi, atas nggak maut. usah ngomong lagi Iya, kecuali dia diminta. ngejek-ngejek. Dia kan ngejek-ngejek itu. Jangan kita buat Dia kita rendah. ngejek-ngejek. Mariana, Jangan berikan Matius emas 7. kepada babi. Matius 7. Ya, Anda kan pemakan babi. Kenapa babi dikategorikan sesuatu yang jelek, padahal itu makananmu? Kenapa? Itu berpikir pakai akal. Kenapa setan-setan dimasukkan ke babi, padahal itu Ini, makananmu? Bunda, kau lupa aku ini Jangan vegetarian. menyindir. Kalau kau Alkitab kan diskusi baik-baik. Jangan kau mengejek-ngejek. Kau lupa Bunda, saya Kau vegetarian. baca Matius 7. Matius 7 baca. Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Pada waktu terakhir aku akan berkata, enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Itu kata Yesus, Matius 7, 21-23. Pertanyaan saya yang kalian gak ada bisa jawab. Yesus mati tunduk kepada maut. Penguasa maut itu adalah iblis. Harus tunduk dia kepada iblis, harus mati. Berarti Tuhanmu nebus kemana ini? Bisa kalian jawab? Kan kalian mengimani Tuhanmu mati, ya Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Nebus kemana dia? Dia kan Tuhan. Apa ada lagi Tuhan di atasnya untuk menebus dia? Atau jangan-jangan dia menebus kepada si penguasa maut? Jangan-jangan. Wih, jangan sampai. Silakan. Ingat, ular tua yang memprakarsai adanya dosa waris seperti Anda imani kan? Pelanggaran Adam melahirkan dosa waris. Kemudian datang iblis merasuki Yudas. Terjadilah drama-drama ini kan, penyaliban. Nah, di dalam Bibelmu di Ibrani tadi ku sampaikan 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus mati kan? Gitu pemahamanmu gitu kan? Harus tunduk kepada maut si penguasa iblis. Berarti Tuhanmu tunduk kepada iblis. Berarti Tuhanmu nebus dari iblis oleh iblis untuk ayo berpikirlah kawan. Makanya Yesus berkata di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis. Jadi yang bertepuk tangan dengan kematian Yesus ini adalah iblis. Seperti Anda bernyanyi-nyanyi di gereja. Ya Anda 11-12 dengan iblis. Bang Alkitab ngajak diskusi baik-baik, Anda ketawa-ketawa. Ada mengatakan, ya udahlah kalian lah ini ke ini. Aduh, bercermin dulu ke dirimu, Bibelmu menyatakan kau akan diusir. Kalau kami janji Allah di Semakin dalam kuat aturan kami, menghujat, semakin kencang apa gip-gipmu. Kuatlah. ya Anda itu coba jawab Ya itu itu Tuhanmu makanya mati saya nebus dipanggil ke kemana? room ini. Untuk Coba itu. kau jawab Tuhanmu mati nebus kemana itu? Di mana keinginan Itu Bapak? Karyana Elohim. nggak usah dilayani. Oh, Udah berarti saling Anda hujat, cuma nggak iman usah. buta. Berarti ada Sorry, kita data bukan kan? untuk saling hujat datang ke sini ya. Kita diundang Ya, bukan Anda untuk saling jawab hujat. dong. Mencari Karena kebenaran Anda- kita. Karena Anda ngarang bebas. Berdalil. Apalagi Anda Terlalu calon lama. pendeta itu berdalil. Baiklah. Ini bukan gerejamu, bro. Bukan gereja ini. Harus apa ya? Jujur berdiskusinya itu by data. Oke, Bunda menang. Jago menghujat. Saya nggak bisa menghujat. Apa menghujat? Apa menghujat? Kan di dalam Bibelmu semua aku baca, iblislah berkuasa atas maut. Kau bilang Yesus harus mati. Ya, dia tunduk kepada siapa sih? Penguasa maut harus mati toh. Berarti Lanjut. Tuhanmu nebus kemana, Bang? Ya, kau bilang Sekarang tadi sudah di Tuhan mana? itu tunduk pada iblis. Jawab Oke. dong, nebus kemana Bunda, Tuhanmu Bunda. itu mati? Bunda. Jawab. Jawab Ini udah aku kalian. jawab. Sekarang aku jawab. Yesus tunduk sudah mati. Lalu sekarang Yesus di mana? Nebus kemana? Kok nggak nyambung? Ya sekarang di mana dia menurutmu di Alkitab? Nebus kemana dia? Kalau Yesus anak Maria terangkat, ngerti. kalau Sekarang di mana yang Yesus kau di mana? tuhankan itu mati Bunda, terkutuk. kalau Yang nggak kau kau jawab tuhankan. dengan jujur melalui Alkitab, Yesus di mana aku Yang turun? mati terkutuk itu ya di neraka bersama iblis di Matius tuh. Baca Matius. Alkitab, menurut Anda di mana Saya yang sekarang jawab. Yesus? Saya yang jawab. Yesus, oh ya silakan. Ya, Bu Karyana kan tadi
sedikit ya Bang AKTP, nanti Bang AKTP lanjut. Saya cuma mau ngejawab pertanyaan Bu Karyana aja. Sekarang Yesus ada di mana? Ini menurut data di dalam Bible ya. Saya tidak menghujat, saya tidak menafsirkan sendiri, saya tidak berasumsi sendiri. Ini menurut Bible. Saya Ya, Kang. menjawab pertanyaan Bu Karyana. Saya percaya jawabanmu. Saya percaya jawabanmu. Oke. Oke, Bu Karyana percaya dengan jawaban saya karena jawaban saya menurut Bible. Yesus Yes. ada di mana? Sekarang kita baca di Ayub 27 pasal 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Yesus masih ada pada lubang hidungku. Jadi Yesus ada di mana Bu Karyana? Dibangkitkan Bapak, nggak ada di sini. Ya ini Ayub 27 Di ini sorga. salah ini. Duduk di sebelah kanan Bapak. Loh, ini Ayub 27 di mana kata Ayub 27? Perjanjian lama sih dibuat di perjanjian baru. Gimana nggak nyambung? Loh, ini kan kata Ayub 27 Nggak ada di mana nyambung, ini? Akang. Nggak Oh, nyambung nggak. itu. Katanya percaya dengan Aku jawaban kecewa Akang. jawabanmu. Aku kecewa jawabanmu. Loh, ini data loh. Ayub kok Ini data loh. Nggak jelas. Kok datanya dibantah Bu Karyana? Ini saya baru tahu ya. Kalau Bu Karyana ini pembantah data loh. Pembantah apa yang tertulis di dalam Bible. Ini loh yang tertulis di dalam Bible, kata Ayub 27 pasal 3 ada di mana. Nah, sekarang kalau kata Bu Karyana, Yesus ada di sebelah kanan Bapak. Siapa yang melihat Yesus ada di sebelah kanan Kang. Bapak? Kang, sejak kapan perjanjian lama menjawab perjanjian baru? Oh, berarti perjanjian Ayub lama itu bukan kitab perjanjian Kristen. lama. Berarti perjanjian Perjanjian lama lama. bukan kitab Kristen. Kitab Kristen tapi tidak Ya menjelaskan itu kan kitab Kristen, makanya saya bawa kitab Kristen Akang, gue barusan. kecewa sama lo bilang begitu. Loh, emang Akang salah tadi ini ngerti. ayat? Ayat ini salah nggak? Dirimu yang salah mengartikan. Loh, kok mengartikan? Kok Saya Ayub- membaca loh, bukan Dari mengartikan, mana saya Ayub membaca loh. menjawab? Dari anak-anak Ayub menjawab. Perjanjian lama menjawab perjanjian baru. Oke, Bang Alkatep yang maju, silakan. Panggil semuanya. Bang Juma Saya cuma juga panggil ngejawab kesini, doang, Kang. saya cuma ngejawab Bu Panggil Karyana Bang Juma doang. kesini. Sekarang sama Bang Nggak Alkatep takut aja gua. yang mualaf nih. Silakan. Saya cuma membaca kok, bukan mengartikan kok. Gimana sih Bu Karyana ini? Bukan itu jawabannya. Di mana Yesus sekarang? Ya udah Bu Karyana, saya ikutin jawaban Bu Karyana. Yesus ada di surga. Nah, Bang itu Zul benar. udah mau lawan. Sama aja aku saya satu pertanyaan nggak bisa kau jawab, Bun. Sombong Ngapain kali. jawab ibu-ibu di pasar? Oh, Murahan. kau rupanya bukan ibu-ibu. Kagak kau rupanya di pasar ini. aku. Kau rupanya ada kelainan. Jawab dulu tadi. Intinya tidak bisa kau jawab. Cuma imani Udah doang. dijawab kan? sama si Tuhanmu Akang di mati, sorga. Apalagi mau kau bilang Tuhanmu bunda? mati, nebus dengar, kemana? dengar. Tidak bisa kalian Si jawab. Akang Tapi udah jawab. gini. Ya, Sebentar saya udah sebelum jawab saya- ada di Ayub 27 sebelum- pasal 3. Sebelum saya mute, saya ingin menyampaikan begini. Nggak Saya mute konsisten ya. nih si Akang Di ini. sini, Loh. di sini sholat ya, udah masuk sholat maghrib. Aku mute ya. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Tolong direnungkan ya, Pak. Siapa tadi, Pak? Pak siapa tadi? Yang mana lah kau ingat Pak siapa orang kau udah emosi? Pak Ringo ya. Udah nggak jujur Tolong hatimu. direnungkan tadi Pak Ringo. Walaupun Anda tidak mau jawab, tolong direnungkan ya yang saya pertanyakan tadi. Itu aja aku mute, aku sholat. Sudah saya jawab ya Bu Karyana. Gila Bu. Ya Jadi udah jangan pelin-pelan. Ayub 27 ayat 3. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Ayub. Apa hubungannya dengan Yesus tidak di sorga? Oh, jadi nggak ada hubungannya Ayub 27 pasal Nggak 3. ada. Tuhannya Nggak ada. Ayub Itu siapa, perkataan Bang? Ayub. Ya. Perkataan Ayub itu. Tuhannya Ayub siapa? Perkataan Ayub mengatakan, selama napasku masih ada pada aku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Lalu ayat 3, ayat 4. Masih ikut ayat 4? Masih ikut biar saya baca. Lihat baca. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya, kata ya Oke. Ayub. Oke, kata Ayub tidak akan berbohong, Ayub tidak akan melakukan tipu daya. Ayub telah Iya. melihat bahwa roh Theos itu atau roh Yesus itu ada dalam lubang hidungku. Artinya Ayub ini jujur berkatanya, Bang. Kalau di ayat Kok roh itu. dalam lubang hidung? Lah, Selama itu. napasnya masih ada. Dan roh, Bukan roh yang dalam lubang hidung. coba baca yang benar, Pak. Pasal 3. Selama napasku masih ada pada aku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Nah, jadi yang ada di dalam lubang hidung siapa itu?
Ah, ini ada salah ini. Nah, itu yang Nafas salah dan roh. terjemahannya atau gimana, Bang? Nggak mungkin Terjemahannya roh, kan? roh itu di dalam hati, bukan di lubang hidung ya. Nah, ini saya maunya kayak gini, Pak, jujur. Ini salah terjemahan. Kalau jujur ya jujur. Gitu, Ya, jadi Bu Karyana. Bu Karyana ini bisa salah dipelajari. menyangkal. Pak Rahmat justru jujur. Mengakui Tapi ada salah keadaan, terjemahan. Yesus di mana? Jawabannya itu salah. Ya udah revisi lagi, revisi itu salah kita. Selama napasku masih ada padaku dan berarti napas dan roh ada dalam lubang hidung, kata dia. Roh siapa itu? Pak kan ada tulisannya itu roh siapa? Nggak ada Iya, jeda roh loh Allah. di situ. Roh Allah ada Nah, dalam berarti roh lubang Allah hidung. itu ada di mana, Pak? Nah, ini perkataannya si Ayub loh. Apa Iya. hubungannya tidak Dengan di surga? kitab itu, dengan tulisan itu, roh Allah itu ada di mana, Pak? Kata si Ayub di dalam lubang hidungnya. Ya udah, berarti roh Allah itu adanya di dalam lubang hidung, bukan di surga. Roh beda dengan Yesus Kristus. Oh, berarti Allah Beda. beda dengan Yesus. Bapa mempunyai roh, yaitu Roh Kudus. Roh ini bisa hadir di lubang hidung, bisa hadir di dalam hati. Menurut Ayub di lubang hidung. Saya bilang di dalam hati. Ah, yang salah Ayub atau Bapak yang benar? Mungkin translate-nya yang salah. Nah, ini. Mungkin. Aku bilang Gitu mungkin, ya. caranya diskusi kayak gitu, Pak, biar kelihatan jujurnya gitu. Yang saya bawa di sini bukan kemenangan, bukan kekalahan, tapi kejujuran di sini, Pak. Kalau udah jujur ya udah saya mengikuti. Ada kesalahan terjemahan di sini, selesai kan? Udah akan ngikutin aku ya, udah jujur. Nggak mau. Bu Karyana tadi menolak. Pegang begina. Jadi ada yang nggak benar memang di sini. Makanya di Nah, Alkitab itu. ini pun banyak Jujur. hal-hal buruk dituliskan di sini. Banyak hal buruk. Tapi hal buruk itu menuntun kita supaya mengetahui itu. Nah, supaya mengetahui itu benar, harus diapain ini kitab? Wow, banyak yang perlu direvisi di sini, banyak. Masa ulang generasi. Tapi beginilah, walaupun dibilang banyak yang perlu direvisi, bukan berarti kita tidak percaya. Makanya kita dituntut Tuhan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan itu bisa kita dapat karena sudah menguasai pengertiannya, rohnya sudah kita dapat. Jangan baca hurufnya. Itu Jadi rohnya kalau apa Ayub kira-kira mengatakan- menurut Bapak di ayat itu rohnya apa? Rohnya Rohnya, gimana? kalau ini nih, seharusnya Ayub mengatakan bahwa selama napasku masih ada di dalam lubang hidungku dan roh Allah dalam hatiku, gitu dong. Nah, itu kan kemauan Pak Rahmat, bukan kemauan Ayub. Siapapun yang membaca ini tahu ini salah. Ini yang salah berarti LAI dong kalau kayak gitu. Mungkin. Masa ulang generasi. Keren. Nah, ini yang saya mau di sini. Enak kan diskusi sama saya, Pak ya? Enak ya. Udah, kalian tinggal ke LAI, rubah itu semua yang salah-salah di situ. Misalkan Allah yang tadinya Theos jadi Allah salah, rubah. Gitu, Pak. Yang tadinya Bible jadi Alkitab salah, rubah. Gitu. Banyak kesalahan di dalam Bible, Pak. Banyak. Banyak. Coba Tapi- Bapak buka di situ Daniel 7 pasal 9. Jadi perbedaannya ya, nanti Daniel 7 ayat 9, aku tulis dulu. Ah, tulislah, Pak. Daniel Enak, Pak. 7 Ayo. ayat 9. Perbedaannya, kami siap Alkitab kami dikomentari. Bolehkah sebaliknya? Boleh. Boleh. Kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran, ini kan ranah diskusi. Kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran atau hadis, silahkan komentari. Tapi bukan menyimpulkan, mengomentari, bertanya. Bener nggak ayat ini bunyinya gini-gini nih, artinya gini-gini nih. Nah, itu baru bagus. Itu diskusi sekarang namanya. saya komentar ya. Jangan jangan nanti jadi direkam untuk dibawa ke hukum. Ini Pak Rahmat ini. Nggak ada, Pak. Kalau selama jadi kita gitu. diskusi, Pak, selama kita diskusi nggak ada jalur-jalur ke hukum. Contoh kemarin kita perlakukan Bapak di Bandung dan di Jakarta gimana, Pak? Kita perlakukannya. Saya sendiri memperlakukan Bapak seperti apa? Jempol semua yang di Bandung. Jempol. Mantap. Ya. Tapi begini loh Pak. Nah, begini. Yang menonton yang di luar, yang melalui lewat online, bahkan itu sudah direkam masuk ke YouTube.
yang pendek pikirannya, bisa-bisa saja nanti rumah saya digeruduk besok-besok. Oh enggak ada. Dan tidak Enggak akan mungkin. masuk ke berita. Enggak mungkin Pak, selama Bapak berkecimpung di ranah diskusi, enggak akan ada geruduk menggeruduk, kecuali nih garis bawah ini, pakai tanda seru dan hurufnya itu tebal pakai kapital. Kecuali kayak si anak Batak monolog menghujat ke Islam yang mengatakan kalau Allah itu adalah iblis. Kalau Allah itu diamnya di gua, nah itu baru Pak, itu monolog tidak berdasarkan dengan data. Itu baru digeruduk Pak. Kalau Bapak kan enggak, selama kita diskusi Pak. Selama Bapak bertanya, selama kita bisa menjawab, insya Allah aman Pak. Aman. Oke, saya mulai sekarang. Selama saya membaca Al-Quran, dari ayat 1 ke ayat 2, seringkali kutemukan tidak nyambung. Dan seterusnya dan seterusnya. Antar ayat ke ayat itu tidak nyambung, seperti sepotong-sepotong. Ya contohnya yang mana? Semua. Ya yang mana? Sebutkan yang Hanya mana di Pak, kalau semua itu yang mana? Itu di Al-Fatihah di awal itu masih ada nyambungnya, tapi di berikutnya lebih banyak mayoritas tidak nyambung. Ya yang mana Pak? Contohkan dulu dong, yang mana? Ini harus saya matikan handphone saya lalu buka Al-Quran begitu. Enggak Jadi, bisa dimatikan semua, Pak. Bapak tinggal buka di laptop atau di HP satunya Pak. Biar kita buktikan, biar kita kupas di sini Pak. Bener nggak nyambung gitu kan? Iya. Contoh di Maryam 71 dan 72 coba Pak Bapak buka di situ. Surat Maryam 71 dan 72. Mohon maaf saya bukan apologet. Jadi saya nggak persiapkan diri untuk cari buka di Loh, sana. kan Bapak tadi udah bilang Al-Quran itu banyak yang nggak nyambung. Nah, saya kan minta buktinya Pak. Wajar nggak kalau saya minta bukti Pak? Menurut Bapak wajar nggak? Saya bisa buktikan ya. Saya bisa buktikan. Pak Kian Santang, tolong jelaskan riwayat Musa dari lahir sampai dia mati. Ini mau Karena di ngebahas Al-Quran sejarah nggak akan Musa dapat. atau Quran Pak? Ini kalau di Alkitab kami runtut dijelaskan semua satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Nggak, yang Bapak pertanyakan ini yang ayat tidak nyambung di Al-Quran atau mau bahas sejarah Nabi Musa? Kan Bapak minta saya buktikan bahwa Al-Quran tidak nyambung satu ayat dengan ayat yang lain. Al-Quran itu Pak bukan kitab sejarah Pak. Al-Quran itu mengungkap hukum-hukum di situnya Pak. Syariah-syariah, ajaran-ajaran, bukan sejarah. Bapak pengennya sejarah. Jadi kita saya bukan sidang Nabawiyah kalau mau sejarah Pak. Sekarang Bapak jelasin deh riwayat Musa seperti apa. Riwayat Musa seperti apa? Bapak jelaskan. Wah, kalau gitu berarti saya ditugasin ini menjelaskan bahwa Alkitab itu rinci ya. Saya mau buktikan ya. Ya, buktikan sejarah Pak. Musa ya. Di zaman Pak, nggak usah Musa kisah. Enggak, biarin kisah enggak apa-apa. Tuhanmu Bunda aja. Rama, bisa biarin 2 jam. sama saya Bunda Rama, Kasih 2 jam biarin. saya waktu menjelaskan dari Musa sampai mati. Ya silakan jelaskan. Oke. Di masa Tapi perbudakan menurut 400 Bible ya, tahun jangan lamanya, perjanjian lama ya. diamlah dulu. Menurut Bible ya Pak ya. Iya. Oke. Ada yang melenceng di situ, tangkap saya. Kalau cerita saya melenceng, Nggak usah saya. ditangkap biar penonton yang Iya. menilai. Kita nggak ada tangkap menangkap. Jangan Pak. dibilang selalu pakai data. Saya udah tahu. Jadi di masa perbudakan di tanah Gosen di Mesir, Musa itu lahir. Di waktu itu ada kekhawatiran Firaun. Perjanjian lama itu, Bang Akang. Diam dulu kek. Ya udah saya nggak mau jelasin lagi dah. Saya bukan murahan. Perjanjian lama boleh Akang. Kalau boleh ya silahkan. Kan Akang bilang jangan perjanjian lama. Kalau boleh, boleh ya Akang. Silahkan Bang. Cepat kali ngambek ya. Ya Allah. Waktu saya berbicara karena aku bilang meriwayatkan Musa mulai dari lahir sampai mati. Saya menantang Muslim bisa menjelaskan seperti saya ini. Kau Gitu jelaskan itu dari punya Yahudi loh, perjanjian lama. Bukan punyamu. Mau dari manapun itu, kenapa bisa aku tahu? Kalian nggak bisa tahu. Loh. Kenapa emang punya Yahudi itu apa Yahudi mengimani Yesus Tuhan? Akang lanjut Akang sudah garuk-garuk. Enggak, sok aja Ayo. lanjut. Coba. Iya, jadi selama 400 tahun Yahudi itu Israel. apa Yahudi? Gini. Keimanan Mute dulu, Pak. saudara Kristen Tolong nggak tidak saya yang nyambung mute ini. dengan
Bang, kenapa ya mereka tantrum kalau aku ya? Memang pertanyaanku ini memang sadis ya teman-teman. Supaya kalian berpikir kawan. Bukan untuk kalian kalian supaya berpikir. Yahudi ini tidak mengimani Yesus Tuhan, sementara Anda mengutip ini dan itu. Cobalah buka itu di dalam Bibelmu itu sejarah perjalanan Yesus saja. Ya, ketika umur 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu hilang kisahnya itu, cari. Itu harus kau tahu itu kisahnya atau sejarah Paulus lah. Siapa ini Paulus? Ngapain jauh ke Musa punya Yahudi? Di dalam Bibelmu kan Paulus ini rasulmu bang. Cari tahu lah. Kalau Nabi kami kan ada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kami yang membawa syariat Islam. Nah, sekarang itu Paulus yang membawa Karesteng ini cari tahu lah bagaimana perjalanan hidupnya, kisah hidupnya orang tuanya. Ayolah. Yesus di dalam Bibelmu bang, umur 13 tahun itu hilang kisahnya. Sampai 30 tahun baru ada. Nah, 17 tahun itu kemana kisahnya? Ngapain repot-repot ke Musa? Tuhanmu dulu, atau si Paulusmu itu bang, ayo. Bolehlah, Cari host. tahulah sebagai seorang Kristen, karena Paulus lah Host yang kasih membuat Anda kepastian yang Kristen. punya wewenang di sini, yang punya Inilah, wewenang. kalau kau dikasih tahu kebenaran sedikit, ngambek, mojok. Bukan ngambek. Lah, Kita nggak kan mau ini yang rebutan. harus, coba, Anda tahu tentang si Paulus, ada. Silsilah kehidupannya, orang tuanya. Ada. Persoalan bukan di situ, Bu. Satu-satu Lah ini dulu. kan bang, yang membawa Kristen siapa? Pertama kali di Antioquia murid-murid Paulus Tadi diberi aku nama bilang Kristen. Al-Quran tidak runtut, itu tadi masalahnya. Aku mau buktikan kalau Saya penjelasan malu. kita. Apa Anda nggak merasa malu bertanya ke Al-Quran? Bibel Anda aja nggak paham. Sedangkan Coba. Ibu bilang masalah perjanjian baru itu nggak ada di Al-Quran. Udah jauh lah kalau begitu ke situ. Kami itu mandiri. Kami mandiri. Ada Al-Quran kami. Pedoman hidup kami itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau hostnya nggak Kami ada nggak ini. tergantung. Kami nggak tergantung kepada perjanjian lama. Nggak tergantung kami. Al-Quran Maaf kami. ya, pedoman Kian hidup Santang, kami. saya cabut dulu nih. Ngambek lagi. Beginikah? Aduh. Ibu nggak sportif, makanya lebih baik diam. Rugi bicara dengan Ibu. Loh, Anda nggak bisa jawab kok. Kok rugi? Anda cuma iman buta, nggak bisa jawab. Itulah kalian kalau ditunjukkan kebenaran, ngambek. Kabur. Ya gimana Anda bisa pinter? Kalau cuma modal imannya doang, cuma modal Kami karangan bebas. mau tutup Makanya sahabat dulu ya. Ustadz Alif nggak mau diskusi sama Anda karangan bebas. Capek orang Mau kasih tutup, data, Anda ngarang. enggak, ini mau tutup sahabat. Kalian mau sholat kan? Kami mau tutup sahabat dulu. Jadi, Akang, ini yang ku maksud. Tadi Akang bilang enggak, Bunda enggak ngomong. Ini bagus apa narasumber yang lain. Kalau Bunda Kenapa sih ini takut kali? Kenapa takut kali sama aku? Yang ku tunjukkan tuh Kenapa data-data takut? Bibelmu loh. Aku belum ke Al-Quranku. Baru data-data Bibelmu kau sudah Bunda, ketar-ketir. Bunda, kalau kau Kenapa? berani, kamu hanya di sini aja tahu. Iya di sini rumah muslim aja. pendetamu, pastormu, Pernah nggak kamu pendetamu sini. Pernah nggak kamu nyebrang? Datang ke Sini. rumahku? Sini kok. Sini. Kau nggak Di mana kandang rumahmu? kau, anggar Kalau kandang. Gini ya, kalau di room Karesteng itu curang, suka mute, suka Aku udah nge-mute. offline tempat kalian. Apa Pendeta lagi? aku sudah hadapi, Torosaki, siapa lagi pendetamu itu ya? Diki, siapa sih itu? Main Kan mute, kau merasa benar terus. Gak ada kutakut itu pendetamu, gak ada. Beruntunglah si Akang ini punya Bunda kayak gini, ada Gak longornya. ada kutakut Merasa itu. menang terus. Kenapa aku bilang gak ada kutak-kutik? Karena kalian itu diskusi melawan Bibel kalian. Emang kau gila kau Bukan Bunda. melawan kita, justru kau gila. Kabur toh. Gitu sudah menyerang kabur. Padahal dia tuh nggak sadar dirinya gila. Masa manusia keluar dari kelamin kau Tuhan kan? Itu namanya udah geje. Maunya itu bernarasi diiyakan. Iya. Ya Ustadz Ali penuh dengan dalil. Ya nggak mau hadapi kalian kalau gitu. Cuma karang bebas. Nah sini saya hadapi kau. Mampu kau nggak? Mencret kau. Maunya diiyakan penyesatannya.
Aduh, ten. Itulah kalau mereka orang-orang nggak mau sembuh ya. Jadi mereka itu teman-teman mau bermain aman. Mau bermain aman dia. Dia mau terapkan di sini amanat agungnya. Dia mau berusaha supaya kita itu nerima ajarannya. Bagaimana mungkin kawan kita menerima ajaranmu? Yang kau tawarkan Tuhanmu mati terkutuk. Kami pun masih punya akal. Lah kan ku biarkan kau menyesatkan di Komal Muslim. Kalau di gerejamu ya terserahlah kau. Ustadz Alif aja bingung. Dikasih dalil-dalil kau lawan dengan karangan bebas. Diminta dalil, saya sudah mengerti isi Bibelku. Dikasih iblis berkuasa atas maut. Di mana itu? Emang. Aduh, maafkan aku, Kang Akang. Akang pastiin ya, greget dia maunya itu. Alhamdulillah. Tapi gimana dong? Gak ada yang Enggak, menghadapi tadi dia. saya mau ngebongkar ini narasi dia kalau Quran itu tidak apple to apple, tidak nyambung, itu aja yang mau saya bongkar tadi. Bawa ke Musa. Yesus kemana itu umur 13 tahun hilang? Tuh carilah kalau kamu mau sejarah. Sejarahnya Paulus gimana? Oh banyak, kalau itu kalau Akang compare ke situ banyak. Cuma yang Akang tekankan tadi, kata-kata dia loh, kalau Quran itu tidak apple to apple, tidak nyambung itu. Mau Akang gas di Itulah situ. narasinya kan nggak bisa dia pertanggungjawabkan. Makanya Akang tadi nggak nyerang dulu kekristenan, nggak nyerang Paulus, nggak nyerang apa-apa. Biar dia membuktikan dulu perkataan dia. Kalau udah kabur ya nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa, apa yang kau mau dapat di Al-Quran? Pertentangannya nggak ada. Cuma ya kalau narasinya gitu karena dia merasa udah ini ya kejepit. Barang dia menyerang-nyerang nggak bisa, nggak ada. Ya mau dia bilang gak nyambung gimana? Wong bahasa Arab aja dia nggak ngerti, nggak bisa. Belajar aja enggak. Tadinya kan aku nggak mau baju, aku suruh Bang Al-KTP. Sampai Akang juga kan. Aku bilang ayo Akang nggak mau. Enggak, saya pakai Ya teknik sini. tadi, pakai trik tadi. Trik saya itu biar dia ini dulu benarasi dulu. Bener nggak perkataan dia itu terbukti? Jadi kalau masalah nyerang, bagi saya belakangan pasti akan nyerang juga. Biar dia buktikan dulu narasi dia gitu loh. Ustadz, diam Ustadz. Waktu salat dulu Akang. Maghrib. Jadi begitu teman-teman ya. Maunya mereka itu kita iakan. Wah, Ustadz Alif enggak mau. Lebih dia. Modelnya begitu nih Karyana. Oh, saudaranya pun mau bermain aman dia. Nggak mau dibongkar Bibelnya. Bang Al-KTP, monitor, pada diem. Ayo teman-teman Kristen naiklah yang inilah. Ya jangan dulu, mau bentar lagi di sini maghrib ini. Bentar lagi maghrib, saya mau mandi dulu.
mandi dulu, sholat maghrib dulu, mau keluar dulu sebentar, siapa tahu ada yang nyangkut gitu ya, nyangkut Ya mau mau dihalalin. Akang mau rungkat. Oke lah. Mau cari dulu ini, siapa tahu ada yang, Kang halalin aku dong gitu. Akang itu milih-milih kawan. Loh kalau nggak milih-milih nanti gagal lagi dong. Mau yang sempurna. Nggak sempurna juga. Pada akhirnya kecewa. Daripada kecewa mending ke cewek. Maaf ya kawan-kawan ya. Aku terlalu ini mungkin ya, maafkan. Maafkan aku. Oke, Tapi sudah tutup ada aja katanya Kang. belum. Oh kalau mau mah nerima apa adanya gitu ya, main terima aja. Kalau kata bunda jangan pilih-pilih, banyak yang mau, Oten juga ada yang mau. Kan harus dipilih dulu. Kalau bukan karena agamanya ya nggak mau Akang juga. Nah itu artinya milih kan, pilih-pilih kan. Hati-hati kepilih Oten, nggak apa-apa kepilih Oten juga kalau dianya mau mualaf, bener-bener mau mualaf, nerima Islam. Ayo, pahalanya double, ya kan? Tapi kan Pertama bau. Kan Akang bilang bau bebong. Enggak lah, dibawa dulu ke tukang cuci mobil, disetim, semprot, pong, Ya Allah. gitu kan, brudul semua tuh. Bisa-bisa Semprot jatuh dulu. onderdilnya itu kalau dibawa ke pencucian mobil kenceng Semprot anunya dulu airnya. lah, atau ke ke pemadam kebakaran, semprot, kan lebih kenceng tuh, suruh nungging dia, disemprot gitu kan, merudul semua. Aduh. Kalau bisa Kang ya janganlah. Aduh, janganlah. Risiko itu. Carilah yang muslimah, yang anggun. Gak usah Ada, cantik, yang penting udah ada, enak dipandang. udah ada. Itu anaknya itu Akang. Anaknya Bang Aang itu loh. Gibah. Cantik. Itu cantik itu, Masya Allah ya. Ayo tutup, udah mau masuk Kasihan masih maghrib. muda kalau dia mah masih 30 tahun. Lah, udah 30 tahun udah dewasa itu. Takutnya Akang nanti udah keor, udah loyo gitu kan, udah gini, dia masih nafsu. Laki-laki tuh nggak ada loyonya. Makin tua itu laki-laki makin ini ibaratnya kelapa, makin tua makin bersantan. Beda perempuan. Akang itu masih muda itu bagus itu kalau 30 si itu. Siapa Angel ya? Para base, semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Nggak Bunda Rahma apa-apa. ini kadang-kadang mulutnya nggak bisa dijaga, anjir. Nggak apa-apa. Begini ya teman-teman netizen, nggak apa-apa Karyana begitu. Siapa tahu dia dapat hidayah loh, pelan-pelan tapi pasti. Nggak apa-apa, biarin. Tapi kita harus tetap menyampaikan kebenaran kepada dia, walaupun dia emosi ya, nggak apa-apa. Nanti naik lagi tuh ke Akang. Berarti Karyana itu pendek ya Kang ya? Sama kayak si Jauh. Srili, pendek. Dia itu tua kan daripada Akang tuh. Wah, tua dia umurnya 50 lebih. Ya mending Angel, nggak usah Karyana. Astagfirullah Bunda Rahma, mulutnya ya Allah. Kenapa emang kan orang tuanya udah setuju dia cantik, orang tuanya baik, mamahnya. Aku sering chat-chatan sama mamahnya itu. Bunda ini lagi lab loh Bunda, ini lagi lab loh.
gak enak didengarnya. Itu biarin itu Ya. di luar ini, di luar. Nggak enak ya? Oh. Oh, Kalau berarti udah Akang ada. udah mau nanti sama dia langsung Akang lamar, udah gitu aja. Oh. Tinggal nunggu kok. Tinggal nunggu di Akangnya aja. Oh, sama Lisa. Oh, Lisa mana ini? itu di bawah. Oh, Lisa juga cantik kok yang Ini mualaf tuh. Bunda Rahma ini kadang-kadang ya nggak. Itu di bawah he, Bangkian sama Lisa sekarang Bunda. Oh, kudukung lah juga itu. Penting jangan si Karyadot atau si Brili itu kan Oten. Aku ngomong melulu. Ya udah tutup. Tutup Akang kalau mau sholat. Nanti kalau Akang sama si Angel, Akang bawa ke Purwakarta, itu mah bukan di Jakarta lagi. Rumah sana kosong. Itu cantik orangnya, baik. Orang tuanya sudah setuju. Ayolah, itu bagus, cantik. Memperbaiki keturunan toh. Justru dia yang memperbaiki keturunan kalau mau kalau dia sama Akang. Ya dia mau. Akang Ya itu nggak entar Akangnya aja, sabar aja Bun. Akang itu teman-teman nggak tampan, tapi dia simpatik, manis orangnya ya. Angel cantik karena dia keturunan Manado. Ya, orang neneknya kakek neneknya mualaf ya. Cantik itu anaknya. Itu kalau itu mantap. Mudah-mudahan berjodoh. Aku sudah janji sama mamahnya itu, kalau berjodoh aku ke Jakarta, Bun. Iya. Mamanya baik. Bego juga nih Yeye. Saya sama Akang itu saudara. Yesus bahwa Bapa itu adalah Tuhannya. Matius, di Matius coba itu 11 ayat yang ke-25. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya